Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan pemrograman Web 2 PHP Web Server. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana pengembangan program CRUDS yang sudah kita buat sebelumnya ya, pada seri yang kelima, yaitu kita akan mengembangkan ditambahkan dengan pencarian interaktif multi value dengan cookie ya. Jadi ini pastikan teman-teman sudah membuat pencarian multi value-nya. Dan untuk proyek yang saya gunakan di sini adalah proyek yang sudah ditambahkan dengan fasilitas kontrol login ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke skema pengembangan program. Program dikembangkan dari proyek sebelumnya yang telah memiliki fasilitas pencarian multi value dan kontrol login ya. Dengan memanfaatkan, saya tambahkan di sini sekalian ya, dan ya kontrol login ya. Nah, dengan memanfaatkan variabel yang tersimpan di alamat URL. Penggunaan variabel yang tersimpan di URL memiliki keterbatasan, tidak bisa menyimpan informasi pencarian terakhir jika sudah berpindah halaman. Oleh karena itu, dalam pengembangan kali ini kita akan menggunakan cookie untuk memungkinkan menyimpan pencarian terakhir yang kita input ke dalam form. Teknik ini akan sangat berguna ketika data yang dikelola dalam jumlah banyak dan pengguna ingin memfilter serta mempertahankan filter tersebut walaupun sudah berpindah-pindah halaman. Dari sisi programming nanti juga akan lebih mudah. Teknik pencarian yang sebelumnya didasarkan pada data URL diubah menjadi berdasarkan cookie. Dampaknya, pengelolaan variabel yang sebelumnya didasarkan pada metode get diubah semuanya ya, menjadi berdasarkan data yang ada di cookie. Dampak lanjutannya adalah manipulasi string query, penempatan existing data pada field form dan semacamnya juga nanti akan dirubah pada pengembangan program ini ya. Oke, selanjutnya adalah prosedur pengembangan. Yang pertama adalah rubah kode manipulasi query sebelumnya berdasarkan data yang didapatkan dari get menjadi string query dinamis yang didasarkan pada cookie ya. Oke, untuk proyek yang kita gunakan ya, sebelumnya kita kan terakhir memiliki nih ya out login 24. Kali ini kita copy dari sini ya, out login 24, kemudian kita buat CRUDS 5 cari kode cookie. Saya buka menggunakan Visual Studio Code ya, sehingga nanti hasilnya seperti ini ya. Untuk ngetes dulu ya program ini berjalan atau tidak ya, kita periksa dulu ya. Kita periksa dulu menggunakan hadiah SQL ya. Kemarin saya sendiri lupa ya, ini apa nama dari usernya ya, web ini ya, web 2. Cek betul enggak? Nah, ini user Priyadi Stekom ya. Kemarin nama username-nya adalah Priyadi STKM, passwordnya 123 ya. Kita coba jalankan dulu programnya untuk memastikan program ini sudah berjalan dengan baik sehingga nanti pengembangan kita tidak itu ya salah ya. Oke, kita ada di Web 2 2024 yang kelima, cari cookie ya. Ini saya masukkan Priyadi STKM ya, kemudian passwordnya tadi 123 ya. Kita pastikan bisa login dulu ya. Nah, sebelumnya kalau kita mencari misalnya di sini free gitu ya, dia akan tersimpannya di sini sehingga nanti kalau kita masuk tambah ya, kemudian misalnya saya tambahkan data ya 123, namanya misalnya Krisnanda ya. Kemudian tahun ajarannya misalnya 2022 ya. Nah, seperti ini ya, akuntansi komputer, nomor HP-nya seperti ini, wanita ya, kemudian tanggal lahirnya misalnya 2000 berapa? 2021 lah ya, bulan Juni ya, tanggal sekian ya. Alamatnya misalnya Temanggung, kemudian mahasiswa aktif misalnya seperti itu ya. Ketika saya kirim ya, maka posisinya halaman ini sudah tidak memfilter data lagi karena sangat sulit ya kalau kita mengirim data ke halaman tambah ini ya, kemudian nanti kita mengirimkan lagi nanti ya ke sini ya, itu nanti akan sangat repot sekali. Oleh karena itu kali ini kita akan memanfaatkan cookie untuk bisa melakukan hal tersebut sehingga nanti ketika kita kembali ke sini ya, itu posisinya itu nanti ini kan misalnya pria ya, pria saya cari seperti ini ya,
kita filter yang wanita. Nah, seperti ini ya. Kemudian ketika setelah masuk ke sini ya, kita mengisikan data ya. Misalnya saya tambahkan lagi datanya seperti ini ya. Namanya misalnya Diana ya. Kemudian tahun ajarannya 2022 lah juga ya. Nomor HP-nya ini ya, ini wanita juga. Tahun lahirnya misalnya 2002 ya, Juni ini ya. Ini alamatnya saya sembarang aja ya, saya kirim ya. Maka posisinya kali ini sudah tidak terfilter untuk wanita lagi. Padahal misalnya suatu kasus kita sudah akan menginput data-data yang wanita ya. Oleh karena itu kali ini kita akan mengembangkan bagaimana agar filter itu tetap terjaga walaupun kita sudah berpindah-pindah halaman ya. Oke, ini kode program kita ya. Kemudian kita akan mengembangkan berdasarkan petunjuk yang ada di sini. Yang pertama kita diminta rubah manipulasi query sebelumnya yang berdasarkan data yang didapatkan dari get ya. Kita rubah menjadi cookie ya. Oke, tangkap nilai data dari inputan get ini ya. Kita rubah nanti menjadi cookie, menjadi seperti ini ya. Yang pertama ya, manipulasi string query berdasarkan keberadaan cookie, cari nama, cari alamat dan seterusnya ya. Kemudian nanti di sini ya query-nya nanti kurang lebih seperti ini ya. Oke, kemudian ini kita rubah ya dari kode program sebelumnya ya. Kode program sebelumnya nanti sampai periksa string query akhir ya. Oke, kita periksa, kita masuk ke halaman indeks ini ya. Kita cari sebuah blok kode yang memanipulasi query ya. Oke, nanti kurang lebih query-nya nanti sampai di sini ya. Nah, karena query-nya nanti sampai di situ ya, kita akan melakukan manipulasi atau melakukan perubahan kode program ya dari sini ya. Dari query dasar ini ya menjadi seperti ini. Nah, menjadi seperti ini ya. Oke, ada kesalahan kemungkinan ya. Nah ini ya, if not empty get ini juga kita hapus ya dari sini ya. Nah, karena variabel-variabelnya nanti juga akan kita rubah ya. Ini kita rubah ya. Termasuk ini ya, variabel-variabelnya. Coba kita lihat dulu kodenya ya. Kita lihat dulu kodenya ya. Nanti kita perbaiki ya. Nah, menyiapkan variabel. Oke, kita setidaknya menghapusnya sampai sini. Oke, kemudian saya paste di sini ya. Kita periksa. Di sini sudah ada variabel seperti ini ya. Kemudian query-nya di sini ada query dasar. Kemudian nanti dilanjutkan dengan n-nya menggunakan cookie seperti ini ya. Oke, saya kira ini sudah tepat ya kode programnya ya. Kemudian kita lanjut mengikuti petunjuk yang ada di sini. Ubah pengisian kondisi terakhir pencarian pada input pencarian nama dari sebelumnya berdasarkan get ya menjadi berdasarkan cookie seperti berikut ya. Oke, di sini ya. Pencariannya ya, if is set cookie, kita cek dulu di sini cookie-nya apakah sudah dibuat ya. Cookie untuk ini ya, variabel yang dirubah berdasarkan cookie ya. If is set cookie cari nama. Nah, di sini untuk set cookie-nya belum ada ya. Kita akan melakukan perubahan dulu yang ada di sini ya untuk value-nya ya. Yang pertama untuk cari nama value default-nya ya akan kita rubah di sini ya. Pilih kelamin ya, cari nama ya. Kemudian value-nya tidak lagi dari variabel cari nama ini ya. Oke, tapi nanti didasarkan pada ada tidaknya nilai cookie ya. Jadi nanti kalau cookie cari namanya ada, dia akan diset dengan echo cookie cari nama ya. Kemudian berikutnya ya perubahan yang akan kita lakukan di sini ya, yaitu ubah pengisian kondisi terakhir pilihan pencarian pada input pencarian kelamin dari sebelumnya berdasarkan data get menjadi berdasarkan cookie seperti berikut ya. Select class control name cari kelamin, ID option semua ya. Kemudian seleksi sesuai dengan pencarian terakhir ya. If is set cookie cari kelamin and cookie cari kelamin sama dengan pria, maka dia diisi pria dan echo selected ya. Tapi kalau yang wanita ya, cari kelaminnya wanita nanti akan diisi dengan wanita. Ini kita copy aja semua seperti ini ya, sehingga nanti ini akan mudah ya. Dari select sampai n select ya, select sampai n select ya.
Oke, ini kita rubah aja semua seperti ini ya, sampai select seperti ini ya. Kemudian berikutnya ya, ubah pengisian kondisi terakhir pencarian pada input pencarian alamat dari pengisian sebelumnya berdasarkan get menjadi berdasarkan data cookie seperti berikut ya. Yang alamat value-nya kita rubah seperti yang pencarian nama tadi ya. Oke, ini saya copy. Kemudian yang alamat ini ya, value-nya ini saya rubah menjadi pengisian value-nya ya, nanti menjadi seperti ini. Jadi nanti jika ada cookie cari alamat nanti maka akan itu ya, akan diisi dengan cookie cari alamat ya. Oke, selanjutnya kita ikuti petunjuk yang ada di sini ya. Selanjutnya adalah ubah kontrol penampil tombol bersihkan yang sebelumnya didasarkan pada data yang diperoleh dari get menjadi berdasarkan data yang diperoleh dari cookie seperti ini ya. If is set cookie cari nama or is set cookie kelamin or is set cookie cari alamat ya. Jika cookie di antara ketiganya terset ya, maka tombol bersihkan ini nanti akan itu ya, akan kita alamatkan ya, sebuah link ya, yaitu bersihkan cookie cari PHP. Ini nanti kita buat filenya ya. Oke, ini kita buat ya. Oke, untuk tombol bersihkan ya, ini ya, tombol bersihkan pencarian dengan menghilangkan get cari pada URL jika halaman sedang pencarian ya. Oke, ini saya hapus semua, saya rubah menjadi seperti ini. Nah, karena di sini merupakan PHP ya, maka pastikan ya kita cek dulu yang ada di sini. Nah, ini semestinya ada tag pembuka PHP di sini ya. PHP. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Ini jadi nanti modulnya yang saya bagikan di sini semestinya ada PHP seperti ini ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Jika cari nama ada, maka dia akan muncul tombol bersihkan. Nah, berikutnya kita akan membuat file bersihkan cookie PHP ini ya. Oke, ini bisa kita copy paste ya sampai sini ya. Saya copy, kemudian saya membuat file baru di sini ya. File baru ya. Oh, sorry. Ini membuat file barunya ini, klik ya. Nah, seperti ini ya. Bersihkan cookie cari PHP ya. Bersihkan cookie cari. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Selanjutnya, ubah action form pencarian yang sebelumnya tidak diarahkan kemanapun atau ditangani oleh file itu sendiri menjadi form dengan action yang mengarah ke file yang melakukan penanganan data dari get kemudian melakukan set cookie ya. Jadi nanti actionnya kita rubah menjadi set cookie PHP. Kalau sebelumnya belum ada actionnya ya, maka kita akan menambahkan actionnya. Ini bisa kita copy dari actionnya ini ya, metode get ya. Oke, untuk form pencarian tadi ya, kita kembali ke form pencarian. Ini end form ya. Ini bisa kita kasih keterangan ya. End form pencarian seperti itu ya. Nah, berikutnya kita lihat di sini ya dalam formnya ya. Form get ya. Nah, ini actionnya belum ada ya di sini ya. Kalau belum ada artinya dia akan ditangani oleh halaman indeks itu sendiri ya. Tapi kali ini kita tambahkan sebuah action yang diarahkan ke set cari cookie PHP. Nah, oleh karena itu file ini juga harus kita buat ya, yaitu file set cari cookie PHP ya. Walaupun di sini belum ada kodenya ya. Kita ikuti petunjuk yang ada di sini dulu ya. Selanjutnya buat file set cari cookie PHP sesuai dengan arah dari form pencarian yang akan menangani kiriman data dari form pencarian. Kemudian melakukan set cookie pencarian, kemudian kembalikan ke halaman indeks PHP ya. Jadi nanti kalau set berhasil ya, dia akan dikembalikan header location index PHP ya. Oke, filenya untuk set cookie tadi ya, kita isikan kode kurang lebih seperti ini ya. Yang set cookie, set cari cookie ya, kita isikan kode kurang lebih seperti ini. Nah, ini kodenya ya, menangkap kiriman dari form yang ada di sini, form pencarian ya. Form pencarian ini diarahkan ke sini ya. Tangkap nilainya, kemudian kita jadikan sebagai variabel seperti ini ya. Kemudian berikutnya kita akan melakukan set cookie ya, yang kita kasih nama, cari kelamin dan cari alamat ya. Kemudian kalau itu sudah selesai, maka kita akan kembalikan ke halaman indeks PHP ini ya.
Oke, berikutnya buat file bersihkan cookie cari PHP untuk menangani link bersihkan yang tampil ketika data difilter dengan data filter yang tersimpan di cookie. Nah, berikut ini kodenya kurang lebih seperti ini ya. Set cookie ya menjadi cari nama menjadi 0 ya dengan time-nya min 3600 ya. Time dikurangi min 3600 ya. Oke, nanti kurang lebih seperti itu ya. Kalau sudah berhasil sama kita kembalikan ke halaman indeks PHP ya. Kita masukkan bersihkan cookie PHP kurang lebih seperti ini ya. Nah, sampai di sini ya semestinya sudah selesai pengembangannya. Nanti kita coba jalankan programnya dan kalau ada error ya atau tidak berfungsi nanti akan kita selesaikan ya. Berikutnya silakan masuk tahap pengujian. Jika ada kesalahan atau fungsi kodenya yang tidak sesuai, silakan diperbaiki sesuai dengan temuan masalah yang dihadapi. Nah, ini catatan pengujian programnya. Tambahkan isian pencarian pada field pencarian. Semestinya halaman menampilkan data sesuai dengan input filter yang diberikan. Kemudian silahkan pindah halaman, semisal menuju halaman tambah data, ubah data, atau logout. Setelah itu silahkan kunjungi lagi halaman indeks menampilkan data mahasiswa. Ketika halaman ini dikunjungi lagi, semestinya masih menampilkan filter yang dimasukkan terakhir ya. Oke, nanti ini kita uji coba programnya ya. Ini kita reload dulu ya untuk memastikan bahwa kita saat ini sudah menggunakan kode program yang terbaru, bukan kode program yang lama ya. Misalnya saat ini saya filter menjadi wanita seperti ini ya. Nah, di sini ada keterangan ya, uncoupled MySQL SQL exception unknown jenis kelamin. Oke, kita periksa di sini ya. Di sini di CLDS 5 cookie index PHP ya, MySQL query ya, di line 107 ya. Oke, kita cari ya indeks PHP di 107 ya. Indeks PHP 107. Nah, itu semestinya di sini dia. Artinya di sini ada kesalahan ya yang terkait dengan jenis kelamin ya. Kita memperbaikinya nanti di sini ya. Di manipulasi query ya. Nah, ini jenis kelamin ya. Alamat jenis kelamin. Nah, kita periksa database-nya apakah nama kolomnya jenis kelamin ya. Kita cek di sini ya TBMS Priadi ya. Kita cek di sini ya, ternyata kelamin saja ya, tidak jenis kelamin ya. Oleh karena itu ini perlu kita perbaiki ya. Ini kelamin ya, kemudian like ya. Oke, setelah kita perbaiki ya, kita coba reload ya. Apakah ini error? Oh, tidak ya. Artinya sekarang ya di sini tidak menyimpan informasi pencarian terakhir ya, tapi tetap dia bisa memfilter khusus yang wanita saja. Kemudian kita coba di sini ya edit yang Diana ya. Kita coba edit ya. Kita edit ya. Kemudian ya Diana ini misalnya alamatnya misalnya saya kasih Semarang ya seperti itu ya. Kemudian saya keterangannya ini mahasiswa aktif misalnya seperti itu ya. Saya edit ya. Nah, setelah diedit kita kembali ke halaman ini ya. Dia tetap masih memfilter kata kunci Diana ya. Nah, kemudian kalau ini coba kita rubah ya yang Krisnanda ya. Krisnanda misalnya Dian misalnya seperti itu namanya ya. Kemudian ya kalau ini dulu kalau ingin membersihkan kita klik tombol bersihkan ya. Nah, setelah tombol bersihkan diklik ya, dia akan dikembalikan semua pria wanita ditampilkan di sini. Kemudian kita coba di sini cari yang bernama Dian. Nah, di sini ada unknown nama MHS ya. Ternyata query-nya ya yang ini bukan nama MHS ya, tapi kalau kita cek di tabel kita ya itu nama saja di sini ya. Oleh karena itu kita perlu perbaiki ya, nama saja seperti ini. Oke, nama. Ini sekaligus yang ada di sini nanti juga akan saya perbaiki sehingga nanti teman-teman ketika mencoba tidak error ya. Oke. Kita cek ya di sini untuk yang manipulasi string query-nya ya. Ini nama MHS saya rubah menjadi nama saja. Dan ini yang tadi kelamin ya, jenis kelamin ya. Kita cek nama kemudian kelamin. Nama, alamat ya. Nah, ini cari kelamin ya. Nama MHS like. Nah, ini tidak jenis kelamin ya. Cari kelamin tidak sama dengan semua, maka query-nya adalah query plus kelamin cari kelamin ya.
Oh, sorry. Ini oh sama ya, sama-sama. Bentar. Ini query sebelumnya, hasil manipulasinya nanti ada di sini ya. Nah ini ya, nama MHS ini nama saja ya. Kemudian yang ini jenis kelamin menjadi kelamin saja ya. Oke, sehingga nanti perubahannya seperti itu ya. Ini setelah kita rubah tadi nama MHS menjadi nama saja, saya reload, dia tampil. Yang Dian itu nanti ada Krisnanda Dian dan ada nanti Diana. Termasuk ketika nanti kita menambahkan data baru di sini ya, data baru ya. Misalnya berikutnya NIM-nya seperti ini ya. Namanya misalnya Siti Rodiatun ya. Tahun ajalnya 2021 misalnya ya. Jurusannya misalnya Teknik Informatika, nomor HP-nya ini ya, wanita ya. Kemudian tanggal lahirnya misalnya 96 lah ya. Juni tanggal 10 ya. Nah, namanya misalnya Pati ya. Keterangannya mahasiswa aktif ya. Oke, setelah kita kirim ya. Nah, di sini tadi untuk nama dari itu ya, Siti ya, itu tidak tampil. Kecuali ini kita bersihkan. Ini baru tampil ya, Siti Rodiatun ya. Mungkin di sini ya, kalau ini saya rubah ya, saya ubah data ya. Kemudian ini saya rubah menjadi Siti Dianita gitu misalnya. Dianita seperti itu, saya kirim ya. Maka kalau kita cari Dian di sini ya, dia baru tampil Siti Dianita, Diana dan Krisnanda Dian ya. Termasuk kalau nanti ini kita rubah ya, ini misalnya kita rubah datanya ya. Di sini saya rubah menjadi pria ya, karena ini hanya pencarian berdasarkan Dian saja, maka dia tetap tampil. Kecuali ini saya rubah menjadi wanita. Maka nanti untuk yang Siti Dianita tidak tampil. Kalau semua nanti tampil ya. Termasuk nanti yang alamat, teman-teman nanti silahkan coba dieksplorasi lagi ya, sehingga nanti hasil programnya sesuai dengan kinerja yang diharapkan ya. Baik, saya kira kurang lebih demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Teman-teman silahkan coba latihan melalui modul latihan yang saya bagikan. Kemudian nanti silahkan dieksplorasi dan dikembangkan agar paham dan nanti itu ya, meningkat dari apa yang saya sampaikan pada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.